Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bea Nur Fitiani, nomor induk mahasiswa S1 R017014. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas seminar proposal. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together atau NHT pada materi trigonometri di SMKN Negeri 1 Mataram, SMKN Negeri 1 Narmada tahun ajaran 2019-2020. Untuk pendahuluan, kita tahu bahwa menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, di mana menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan juga itu merupakan salah satu usaha seseorang untuk mengembangkan dirinya sendiri, yang mana dapat berdampak besar bagi perkembangan, yang dapat berdampak besar terhadap pengaruh perkembangan seseorang itu sendiri, baik itu cara berpikirnya, pola hidupnya, yang mungkin saja tidak hanya untuk dirinya sendiri gitu yang berpengaruh, tapi juga untuk orang lain juga. Itulah namanya pendidikan. Yang kedua itu adalah matematika di SMK. Matematika di SMK itu merupakan mata pelajaran yang adaptif. Maksudnya adaptif di sini yaitu komponen dasar penunjang kejuruan, yang mana bertujuan untuk memberikan bekal penunjang bagi penguasaan keahlian profesi dan bekal kemampuan pengembangan diri untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Matematika itu ada materi trigonometri. Menurut saya, kenapa saya mengambil trigonometri? Karena dari saya sendiri dan dari teman-teman saya yang saya tahu dekat yang pernah saya tanyakan, itu trigonometri itu merupakan salah satu mata pelajaran yang agak rumit daripada materi yang agak lumayan rumit daripada materi matematika yang lain gitu. Makanya saya mengambil trigonometri. Dan kenapa saya mengambil materi model pembelajaran NHT, Number Head Together? Menurut saya model pembelajaran NHT ini memiliki kelebihan daripada yang lain. Mungkin yang lain juga memiliki kelebihan, tapi menurut saya pribadi NHT ini karena dulu ketika saya di SMK, ketika saya sekolah dan dibentuk oleh guru saya itu menjadi beberapa kelompok, dan dimana di sana itu yang maju atau yang mengerjakan atau yang menjawab itu sebuah kuis atau sebuah pertanyaan itu pasti yang menurut kita itu yang lebih pintar daripada kita gitu. Jadi dia aja yang mengerjakan dan yang maju. Nah, sehingga saya mengambil NHT karena di sini di NHT itu dia rata gitu kan, dia dibagikan nomor-nomor di kepalanya, sehingga misalnya guru menyebutkan nomor 1, jadi yang hanya menjawab di kelompok itu adalah nomor 1 di setiap kelompok-kelompok itu. Nah, jadi mereka semua itu memiliki tanggung jawab gitu kepada kelompoknya, sehingga makanya saya mengambil judul itu pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe NHT atau Number Head Together pada materi trigonometri di SMK Negeri 1 Narmada tahun ajaran 2019-2020. Di sini ada data presentasi nilai UTS siswa kelas 10 pada mata pelajaran matematika tahun ajaran 2019-2020. Di sini dapat dilihat bahwa kelas 4 itu ada terdiri dari kelas 4 TBSM, TKJ, ABC, dan PDP ABC.
Untuk KKM-nya itu dia rata 7575, sedangkan untuk jumlah siswanya itu ada yang 35, untuk TBSM ada 31, untuk TKJA, untuk TKJB ada 32, TKJC ada 32, BP BDP ada 31, BDPB ada 33, dan DBDC ada 27. Dan jumlah siswa yang tuntas itu pada mata pelajaran matematika itu untuk TBSM itu hanya 1 orang, TKJA itu hanya 5 orang, TKJB 15 orang, dan TKJC ada 14 orang. Untuk BDP itu ada 12 orang, untuk BDP B itu ada 21 orang, dan BDPC itu ada 13 orang. Sedangkan jumlah siswa yang tidak tuntas itu untuk TBSM itu ada 34 orang, TKJA itu ada 26 orang, TKJB itu ada 18 orang, TKJC itu adalah 18 orang, BDPA itu ada 19 orang, dan BDPB 12 orang, dan BDPC ada 14 orang. Sehingga dapat dilihat bahwa presentasi dari jumlah keseluruhan siswa kelas 4 pada SMKN Negeri 1 Narmada itu presentasi ketuntasannya itu lebih sedikit daripada presentasi ketidaktuntasannya. Sehingga dan dilihat bahwa ada gambar presentasi nilai TS-nya. Nah, kajian teorinya itu ini belajar dan pembelajaran. Belajar itu bukan terbentuk dari alamiah kita gitu. Jadi dia terbentuk dari proses kita, dan baik itu dari pengalaman kita, dari kita menggali sesuatu lah, dari makanya belajar itu adalah sesuatu yang wow dan dapat juga berupa perubahan tingkah laku individu kita yang bukan diperoleh karena pertumbuhan dan perkembangan seseorang secara ilmiah, namun melalui proses atau aktivitas berupa pengalaman, kecakapan, sikap, kebiasaan, dan kepandaian seseorang. Sedangkan belajar itu adalah suatu cara atau proses atau perbuatan sebagai pengaturan peristiwa yang ada di luar diri siswa, sehingga terjadi interaksi dua arah dari seorang guru dan siswa, di mana antar keduanya itu terjadi komunikasi atau transfer yang intens sehingga memudahkan proses belajar. Yang ketiga itu model pembelajaran. Model pembelajaran itu dimana model pembelajaran itu banyak yang kita ketahui ya, dan model pembelajaran kooperatif itu dimana dia sebuah kelas itu dibagi menjadi kelompok. Di sini ada model pembelajaran langsung atau direct interaction. Model pembelajaran langsung atau direct interaction itu seperti biasa kita mengajar, dan siswa hanya mendengarkan. Maksudnya seperti model ceramah lah. Dan terakhir ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir di sini ada proses pembelajaran menurut saya, di mana proses pembelajaran itu ada model pembelajaran direct, dan pasti di model pembelajaran direct itu berpusat pada guru, dan siswa cenderung pasif dan kejenuhan belajar, sehingga bagaimana siswa mau bekerja sama dan memiliki tanggung jawab, maka saya menggunakan model pembelajaran tipe NHT, model kooperatif tipe NHT, yang mungkin saja dapat membuat siswa aktif dan mampu bekerja sama dan berbagi. Dan di sini guru sebagai motivator dan fasilitator saja, dan siswa berpikir bersama untuk memahami pertanyaan dengan
jawaban yang tepat, karena setiap anggota memiliki tanggung jawab pada kelompoknya sendiri. Dan dari sana kita bakal melihat hasil belajar tersebut baik atau tidak. Di sini ada tinjauan atau perbedaan gitu dari model pembelajaran langsung direct atau direct interaction dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Dapat dilihat di sini. Maaf ya, dia panjang banget dan banyak banget. Dari inti pertamanya saja sudah berbeda. Di fase 1 itu untuk DI atau direct interaction itu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, sedangkan di fase 1 untuk NHT itu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Nah, di mana maksudnya yaitu dalam NHT siswa diberikan motivasi untuk mendorong kemauan siswa dalam belajar, sedangkan di dalam DI siswa tidak diberikan motivasi. Hal ini karena tidak digunakan secara eksplisit, hanya dari segi kesiapan mereka untuk belajar saja. Sedangkan fase yang lain-lain juga memiliki perbedaan. Sehingga dapat ditinjau dari perbedaan-perbedaan tersebut. Sehingga hipotesis sementara yang itu bagaimana ya pengaruh dari penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe NHT nomor Head Together terhadap hasil belajar siswa kelas 10 pada materi trigonometri di SMKN Negeri 1 Narmada tahun ajaran 2019-2020. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Di sini metode penelitiannya itu ada jenis dan desain. Penelitian jenisnya itu jenis penelitian eksperimen, sedangkan desain penelitiannya itu adalah quasi experimental design. Quasi experimental design yang mana desain ini mempunyai kelompok kontrol gitu, kelompok kontrol yang tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Nah, di sini kenapa saya mengambil yang ini, karena bakal ada mengapa saya mengambil jenis desain penelitian ini, karena di sini bakal ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Sedangkan untuk rancangan penelitiannya itu dibagi menjadi 3, ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir, di mana tahap pelaksanaannya itu melakukan wawancara dan observasi, melaksanakan pelaksanaan dan observasi terhadap siswa dan guru matematika di kelas tersebut. Kemudian habis itu uji homogenitas terhadap data hasil ujian dengan semester ganjil sebelum remedial ya. Terus memilih sampel secara acak untuk kelas kontrol sama kelas eksperimen. Yang keempat itu membuat RPP untuk kedua kelas. Yang kelima itu membuat media pembelajaran NHT. Yang keenam itu menyusun instrumen penelitian berupa soal uraian. Yang ketujuh itu meminta bukti validasi dari validator ahli. Sedangkan tahap pelaksanaannya itu melaksanakan model pembelajaran NHT pada kelas eksperimen, dan pembelajaran dilakukan oleh guru seperti biasa pada kelas kontrol. Nah,
Kemudian habis itu dia diberikan materi hingga akhir. Di akhir itu bakal diberikan post test berupa post test. Kemudian untuk tahap akhir itu adalah mengolah hasil post test, terus menganalisis, terus kemudian terakhir itu pelaporan hasil penelitian. Yang ketiga, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu di SMKN 1 Narmada dan waktu penelitiannya itu semester 2. Untuk variabel penelitian di sini, variabel terikat, variabel bebasnya itu adalah modal pembelajaran NHT, sedangkan variabel terikatnya itu adalah hasil belajar siswa. Untuk sampel dan populasi, populasi di sini yang saya pakai itu adalah kan kelas 10 yang dimana saya mengambil 2 kelas sebagai objek penelitian. Untuk teknik pengumpulan data di sini, teknik pengumpulan data itu saya menggunakan hasil post test yang dimana diberikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan soal yang sama. Untuk selanjutnya instrumen penelitian di sini ada, kan saya sudah melakukan wawancara dan observasi, kemudian memberikan post test, dimana post test ini nanti minta validitas dari validator ahli dan menguji reliabilitasnya. Dan terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data di sini ada uji asumsi. Uji asumsi saya menggunakan C kuadrat, sedangkan uji homogenitas itu menggunakan uji F. Sedangkan kemudian menganalisis deskriptif dan analisis inferensial. Namun saat pandemi seperti sekarang ini mungkin tidak bisa kita bakal bertatap muka, sehingga untuk observasi tidak bisa dilakukan. Maka hanya wawancara yang kita bisa lakukan kepada guru dan murid sekolah tersebut, mungkin sekolah tersebut, dimana kita bisa via WhatsApp ya. Mungkin siswanya nggak banyak, hanya kita mengambil beberapa sampel saja. Habis itu untuk pemberian materi biasa dilakukan juga untuk via WhatsApp. Terus kemudian habis itu untuk model pembelajaran yang kita lakukan itu bisa kita lakukan via video. Itu sih menurut masukan saya ketika kita dalam masa pandemi sekarang ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya saya mohon maaf.